Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa qadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa qadara rasulullah la yubada shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Jamaah salat maghrib buka bersama dan salat isya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sebagai umat yang beriman selalu kita hiasi rasa kita dengan ucapan alhamdulillah atas rahmatnya, atas nikmatnya, atas ridhonya, sehingga hari ini petang ini masih diberi kesempatan waktu untuk bersilaturahim ya di sini nih ya, untuk bertemu tatap muka, sesuatu yang sangat indah. Tapi keindahan ini tidak dirasakan bagi orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya, ya. Rabbana atina fid dunya. Dia hanya berdoa pada Allah untuk kenikmatan dunia. Ya, ada yang berdoa begitu dengan Al-Baqarah 221. Maksudnya orang beriman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu yang harus didoakan oleh kita semua. Nah itu ya jamaah rahmatullah. Pada petang ini kita sudah mulai masuk menjelang masuk bulan Safar ya. Bapak Ibu saya yakin sudah membaca artikelnya. Kalau sudah hari Sabtu dikirim oleh Takmir di grup Awas ya, dibikin sabun maus di Awas atau baru malam ini bacanya itu hebat sekali ya, baca Quran tiap hari, baca artikel ya kalau sempat saja. Begitu, mari sama-sama kita bahas, kita kasih 10 artikel yang berjudul Marhaban ya Safar ya, selamat datang bulan Safar yang insya Allah dalam 2-3 hari lagi ya, kalau salah bulan Safar ini sudah akhir Muharram, bulan kedua di tahun Hijriah adalah Safar. Safar ini artinya kosong. Safar artinya kosong. Kenapa kosong? Karena di zaman Arab Jahiliyah orang-orang Arab itu pada melancong keluar rumah, meninggalkan rumah ya, meninggalkan rumah untuk apa? Untuk berperang. Berperang untuk apa? Untuk mencari rezeki, tidak mengenal hal-hal yang haram, semua diambil oleh orang-orang Arab Jahiliyah karena memang bulan Safar itu bulan paceklik, bulan yang sangat minus ya di waktu itu, sehingga pergi kemana-mana untuk ya dengan kata lain mencari rezeki yang dihalalkan semua modelnya itu ya, yaitu merampok, membunuh ya. Semuanya dihalalkan semuanya itu di bulan Safar itu, sehingga bulan Safar ini akhirnya setelah berkembang, meskipun sekarang ini di dunia Arab sudah tidak lagi bulan Safar dianggap sebagai bulan yang apes, yang sial ya, apa yang sial. Cuman anehnya di negeri kita sendiri justru bulan Safar ini dianggap masih bulan yang dianggap apes ya. Jadi konon ada mitos itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah apa ya, semacam tahayul ya, khurafat sama juga ya, cita-cita yang tidak benar ya, ada dalilnya, sehingga terus turun temurun menular sana sosial, sehingga orang mau tidak mau sanksi untuk apa ya, untuk berbuat kebaikan. Karena
anggapannya bahwa bulan Safar ini kalau menikahkan putra putrinya itu akan ruginya karena paceklik, ya, nggak ada rezeki. Ya, ini seperti artinya itu. Nah, kenapa mitos Safar ini jadi mitos yang begitu familiar terkenal di negara kita, khususnya di Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah khususnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Di Pulau Jawa ini masih terkenal sekali mitos Safar ini jadi punya penuh kesialan atas, ya, hampir bersama dengan Suro. Karena Indonesia ini sebelum agama Islam masuk, yang ada adalah agama animisme dan dinamisme yang pekan lalu saya ceritakan, ya. Animisme itu berkaitan dengan benda-benda, keris, kakek, pusaka. Kalau dinamisme dengan roh halus, ya. Maka kalau orang kita itu ada yang mau nikahkan atau mau punya hajat, kemudian dia bawa ingkung, satu tampah itu isinya taruh di perapatan, itulah dinamisme. Percaya dengan roh, bahwa perapatannya ada rohnya yang menunggu, maka dengan diberi sesajen itu tidak mengganggu. Di Pohon Beringin sampai sekarang di Jogja, di Mantul, ada yang masih menaruh sesajen seperti itu, ya. Bahkan di laut-laut itu, di tebet-tebet itu banyak sih sesajennya. Kalau kita selain ke Jogja, itu banyak sekali orang berbuat seperti itu. Nah, ini artinya apa nih? Percaya pada sesuatu yang tidak berdasar. Padahal dia juga agama Islam, KTP Islam, budaya Islam, ya sholat. Tapi kok masih seperti itu namanya syirik, ya. Syirik. Oleh itu semoga itu tidak menimpa pada diri kita, keluarga kita, dan anak cucu keturunan kita semua tidak ketularan mitos-mitos seperti itu, ya. Karena kalau mitos itu dipercaya, akan menghilangkan iman kita, menghilangkan akidah kita akan hilang, ya. Teman-teman, kita bersyahadat sudah 50 tahun, 60 tahun yang lalu, kita syirik dengan hal semacam itu, kita akan hilang, ya. Nah, itu mari sama-sama kita pahami bahwa segala satu mitos, ya, atau juga TB yang pernah saya sampaikan, ya, takhayul, bid'ah dan khurafat itu tidak kita percaya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana ya kalau nggak ikut-ikutan itu khawatir, cemas, kan? Misalnya ini, ada nggak diantara yang datang ini perjalanan malam hari luar kota, sepi, jam 1 malam, kira-kira ketemu jembatan besar atau terowongan, bunyikan klakson nggak kira-kira? Ayo jujur, klakson nggak? Klakson nih, tindir bang, kalau lewat. Nah, itu juga syirik sebetulnya tuh. Apakah kalau klakson kita akan salahkan? Nah, kalau kita meyakini, bisa jadi kita yang juga orang musibah. Maka yang tadi apa? Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Itu tidak kekuatan kecuali Allah yang punya kekuatan. Insya Allah. Tapi saya juga dulu sebelum punya ilmu seperti itu ya sama juga. Klakson juga. Tapi setelah paham belajar ilmu, ya tentu tidak salah lakukan. Dan saya yakin tidak ada kata mbak, lompon, nggak ada. Kucing. Nabrak kucing barang ya. Kucing dipocong. Nah, itu saya nggak percaya itu. Maka saya cukup berucap tahmid tahlil, itu yang perlu kita sampaikan. Dan Allah yang menciptakan semuanya itu. Ya. Lawan. Apa tuh? Ya lewat lagi. Iya, ya itu masih banyak sekarang seperti itu, ya, itu. Jadi kepercayaan seperti itu sebenarnya harus kita, dengan kita ngasih harus kita pahami, dan kita harus hanya takut pada Allah, ya, takut pada Allah. Dan kalau kita masih takut pada makhluk yang sifat Allah, berarti kita ini belum, akidahnya belum mantap betul, ya, belum mantap betul, ya.
Jadi kita takut pada sesuatu yang membahayakan, kita menjauh, betul ya, menjauh. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita mendekat, yang gitu, agar kita makin takwa dan makin beriman, ya. Nah, itu inilah kira-kira apa yang saya tulis pada kesempatan terang ini tentang mitos bulan Safar. Dan sebenarnya ada kelanjutannya ini. Artikel ini karena ini pernah saya tulis dalam mading di kampus ya. Maka jadi sampai jumpa Senin depan dengan topik mitos 4 macam bulan dilarang nikah, termasuk Safar ini. Ya, Suro, Safar dan lain-lain. Nah, mungkin nanti depan kita biar lebih paham dan kita tidak mengikuti aliran-aliran seperti itu, tapi kita aliran pada Quran dan hadis. Taraktu hukum amrani wan tadilu ma tasabihima. Ya, jadi Allah lewat nabinya, Nabi datang, aku tinggalkan 2 pusaka. Barang siapa yang percaya dengan 2 pusaka ini, maka engkau tidak akan sesat dunia dan akhirat. Karena itu cukup baik pengantar untuk dialog barangkali ibu bapak yang hadir, untuk tidak terfokus pada bulan Syafar, boleh bicara yang lain-lain dan kesempatan untuk tuan guru itu ya buka bersama bersama-sama. Maka itu kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.